wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam kepada Bu Sinta Westika Putri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok terdiri dari yang pertama itu ada Nadia Francisca, yang kedua itu ada Jumaidah, yang ketiga itu ada Rahma, yang keempat itu adalah saya sendiri, yaitu yang akan membantu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun tema presentasi yang akan kami bawakan yaitu tentang hubungan masyarakat dengan kaidah hukum. Tema ini sangat penting karena aturan dan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Baiklah, untuk memulai pembahasan, mari kita simak penjelasan dari pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Jumaidah. Kepada Jumaidah dipersilakan. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan sekaligus pengertian kaidah. Kita mulai dari pemahaman bahwa manusia sejak lahir adalah makhluk sosial. Ia senantiasa membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Karena selalu berhubungan dengan orang lain, tentu muncul kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang sering menimbulkan potensi konflik. Oleh sebab itu, diperlukan aturan atau pedoman yang dapat mengatur perilaku manusia agar kehidupan masyarakat berjalan secara tertib dan harmonis. Pedoman inilah yang kita kenal dengan istilah kaidah. Pengertian kaidah. Kata kaidah berasal dari bahasa Arab kaidah, yang berarti dasar atau aturan. Secara umum, kaidah dapat dipahami sebagai pedoman atau aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah bersifat mengikat karena menjadi standar dalam menilai apakah suatu perbuatan itu pantas, baik, benar, atau salah. Dengan adanya kaidah, hubungan antar individu dapat berjalan sesuai nilai-nilai yang disepakati bersama sehingga kehidupan sosial dapat teratur. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jumaidah. Dari pendahuluan dan pengertian tersebut, jelas bahwa kaidah menjadi pedoman penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas lebih mendalam mengenai macam-macam kaidah yang berlaku. Nah, untuk materi ini akan dibacakan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kaidah. Kaidah dalam masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Yang pertama yaitu kaidah agama. Bersumber dari wahyu Tuhan, mengatur hubungan manusia dan Tuhan dan sesama. Misalnya kewajiban beribadah atau larangan membunuh. Sanksinya bersifat rohani, yakni pahala atau dosa. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan. Berasal dari hati nurani. Ia mengatur perbuatan yang dianggap baik atau buruk. Contohnya yaitu kejujuran, tidak berbohong dan tidak berkhianat. Sanksinya berupa rasa bersalah atau penyesalan batin. Yang ketiga yaitu kaidah kesopanan. Lahir dari kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi. Contohnya yaitu memberi salam, menghormati orang yang lebih tua, dan menjaga tata krama. Sanksinya berupa celaan, kritik, atau dikucilkan secara sosial. Yang terakhir yaitu kaidah hukum. Kaidah yang ditetapkan oleh negara dan bersifat memaksa. Contohnya yaitu aturan lalu lintas, pajak, dan peraturan pidana. Sanksinya bersifat nyata dan tegas, berupa denda, kurungan, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh aparat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma. Nah, itulah penjelasan mengenai berbagai macam kaidah. Mulai dari agama, kesusilaan, kesopanan, hingga hukum. Dari sini kita dapat melihat peran besar kaidah dalam kehidupan. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan memahami hubungan antara masyarakat dan kaidah hukum, serta perbedaan antara kaidah dan norma. Nah, untuk materi ini akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan.
Baik, pada bagian ini saya akan membahas dua hal, yaitu hubungan masyarakat dengan kaidah hukum, serta perbedaan antara kaidah dan hukum lahir karena ada kebutuhan masyarakat dan sebaliknya. Masyarakat membutuhkan hukum untuk menjaga ketertiban. Hubungan masyarakat dan kaidah hukum. Masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Masyarakat melahirkan kebutuhan akan hukum karena tanpa hukum, kehidupan akan sepenuhnya kacau. Sebaliknya, hukum tanpa masyarakat tidak ada maknanya. Dengan kata lain, hukum tumbuh dari masyarakat dan sekaligus mengikat masyarakat. Misalnya, aturan lalu lintas dibuat karena masyarakat membutuhkan keteraturan dalam berkendara. Apabila hukum ditegakkan dengan baik, masyarakat akan merasa aman dan haknya terlindungi. Tetapi jika hukum diabaikan, maka ketidakadilan dan konflik akan mudah terjadi. Perbedaan kaidah dan norma. Seringkali istilah kaidah dan norma digunakan bergantian, padahal keduanya memiliki perbedaan. Kaidah adalah aturan umum atau dasar yang menjadi pedoman manusia. Sedangkan norma adalah bentuk khusus dari kaidah yang berlaku dalam aspek kehidupan tertentu. Dengan kata lain, norma merupakan bagian dari kaidah, contohnya norma agama, hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi, setiap norma adalah kaidah, tetapi tidak semua norma dan materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Demikianlah penjelasan mengenai hubungan masyarakat dengan hukum serta perbedaan antara kaidah dan norma. Nah, di sini kita dapat simpulkan dari uraian tadi itu dapat disimpulkan bahwa kaidah merupakan pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah kaidah yang paling kuat karena memiliki sanksi tegas dari negara, sedangkan norma merupakan bagian dari kaidah yang mengatur aspek tertentu dalam kehidupan. Tanpa kaidah, masyarakat kehilangan arah. Tanpa hukum, keadilan sulit terwujud. Nah, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman-teman sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Kak Adinda Talia Sasabila. Nah, pertanyaannya, apakah perkembangan teknologi dan media sosial memengaruhi cara orang menerapkan norma kesopanan? Dan bagaimana contohnya? Untuk jawabannya, perkembangan teknologi dan media sosial memengaruhi cara orang menerapkan norma kesopanan. Contohnya itu seperti komunikasi di media sosial sering kali lebih santai dan kurang formal, sehingga kesopanan dalam berkomunikasi bisa menurun. Media sosial juga membuat orang vertikal karena kebebasan berekspresi yang kadang disalahartikan atau disalahgunakan. Namun di media sosial ini juga mendukung nilai positif seperti solidaritas lewat kampanye sosial. Jadi pengaruhnya itu bersifat dua arah, dapat melemahkan atau memperkuat norma kesopanan tergantung bagaimana media tersebut digunakan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu Nur Aisyah, itu akan saya sendiri yang akan menjawabnya. Pertanyaannya, apakah kaidah hukum yang ada saat ini responsif terhadap perubahan sosial cepat perkembangan teknologi dan media sosial? Jika tidak, bagaimana seharusnya hukum berevolusi? Nah, untuk jawabannya, saat ini kaidah hukum belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan sosial yang cepat, terutama terkait teknologi, dan karena regulasi ya sering tertinggal dari perkembangan nyata di masyarakat. Seharusnya hukum itu berevolusi dengan lebih adaptif, progresif, dan fleksibel. Misalnya
melalui pembaruan regulasi yang cepat, penggunaan prinsip hukum yang universal, serta pengawasan yang relevan agar tetap mampu melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Mutiara Safitri itu akan dibacakan oleh Jumaidah. Kepada Jumaidah dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Safitri. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud masyarakat sebagai berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh penyaji? Masyarakat sebagai sumber kaidah hukum berarti bahwa norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat dapat menjadi dasar bagi bentukan hukum. Ini mencakup 3 hal. 1. Adat istiadat, yaitu kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. 2. Nilai-nilai sosial, yaitu prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh masyarakat. 3. Kebiasaan hukum, yaitu praktik-praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat. Baik, terima kasih kepada Jumaidah. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Kesha Atifa Lizarni yang akan dibacakan oleh Jumaidah. Kepada Jumaidah dipersilakan. Pertanyaan dari Kesha Atifa Lizarni yang pertanyaannya, apa maksud dari kaidah hukum yang merupakan kaidah yang paling eksplisit? Kaidah hukum yang paling eksplisit berarti bahwa kaidah tersebut jelas dan spesifik, yaitu kaidah hukum tersebut dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Tepat dan tidak ambigu, kaidah hukum tersebut tidak memiliki makna ganda atau penafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Mudah diterapkan, kaidah hukum tersebut dapat diterapkan secara langsung dan efektif dalam kasus-kasus hukum yang relevan. Baik, terima kasih kepada Jumaidah. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Bang Gilang Permana yang akan dibacakan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Gilang Permana, yaitu pertanyaannya yaitu berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari terkait kaidah kesusilaan. Contoh nyata kaidah kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu menghormati orang tua dan guru. Misalnya berbicara dengan suara sopan, tidak membantah dengan kasar dan mendengarkan nasihat mereka. Yang kedua yaitu tidak berkata kasar atau menghina orang lain. Saat berteman, menjaga ucapan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu menolong sesama yang sedang kesulitan. Memberi tempat duduk di bus kepada orang tua atau ibu hamil. Yang keempat yaitu berpakaian sopan sesuai tempat, memakai pakaian rapi ketika pergi ke sekolah, kantor atau acara resmi. Yang kelima yaitu tidak berbohong atau menipu. Misalnya ketika meminjam barang, mengakuinya dan mengembalikannya tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu bersikap sopan dalam pergaulan, mengucapkan tolong saat meminta bantuan, dan terima kasih setelah menerima pertolongan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bang Fadila Zikri yang akan dijawab oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Fadila gitu, yaitu siapa yang memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan, dan apakah sanksinya bisa berbeda antar daerah? Kewenangan memberi sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ada pada masyarakat atau lingkungan sosial di mana norma itu berlaku. Misalnya keluarga, sekolah, atau komunitas. Bentuk sanksinya bisa berbeda antar daerah karena norma kesopanan sangat dipengaruhi oleh adat, budaya, dan kebiasaan setempat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Muhammad Ridho yang akan dijawab langsung oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana hukum menciptakan perdamaian di antara hukum positif dan kaidah agama. Contohnya pernikahan berbeda agama. Cara hukum menciptakan perdamaian antara hukum positif dan kaidah agama adalah dengan mengakomodasi nilai-nilai agama tanpa mengabaikan prinsip negara. Misalnya, negara memberi aturan jelas bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga pemeluk agama tetap terlindung keyakinannya. Di sisi lain, ruang dialog antar agama dan penguatan pemahaman hukum juga penting agar tidak terjadi benturan. Dengan begitu, hukum positif dan kaidah agama bisa berjalan berdampingan secara harmonis. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Muhammad Rozi Rinaldi yang akan dijawab langsung oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rozi Rinaldi mengenai bagaimana partisipasi dalam penegakan hukum bisa meningkatkan efektivitas hukum. Partisipasi masyarakat membuat hukum lebih efektif karena masyarakat ikut mengerti dan menaati aturan. Contohnya, siskamling, RT atau RW membantu jaga keamanan, dan keluarga yang melapor kasus polisi membuat penegakan hukum lebih cepat dan adil. Baik, saya jawab pertanyaan kedua dari Nabil Islah Indika mengenai peran kita sebagai masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat berperan aktif melalui beberapa cara, seperti mematuhi peraturan hukum, seperti membayar pajak dan menaati lalu lintas, mengawasi dan melapor tindakan kriminal, serta memberikan masukan atau aspirasi untuk perbaikan hukum. Dengan partisipasi ini, hukum tidak hanya berjalan formal, tapi juga relevan dan diterima masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan dari Najwa Arwina Putri tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan kaidah hukum melalui legalisasi dan penegakan hukum. Contohnya legalisasi, revisi beberapa pasal RUU KUHP karena aspirasi publik. Penegakan hukum kasus korupsi atau kekerasan sering diproses cepat setelah ada laporan dan tekanan masyarakat. Ini membuat hukum lahir dari kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi masyarakat. Pertanyaan terakhir dari Masyarika Aliyah mengenai fenomena viral di media sosial yang mendorong kasus hukum diproses cepat. Fenomena viral bisa efektif jika disertai fakta dan tujuan jelas. Misalnya, kasus yang nyata dan perlu penanganan cepat. Namun, bisa jika berita verifikasi, menimbulkan fitnah, atau membuat hukum tertekan tanpa dasar. Jadi, partisipasi melalui media sosial harus bijak, faktual, dan sesuai prosedur hukum. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Nadia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang hubungan masyarakat dengan kaidah hukum.
atau macam-macam kaidah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam materi. Mungkin sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.